Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas matematika kelas 4 di bab KPK dan FPB. Pada video kali ini, kita akan mempelajari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Mau tahu bagaimana penyelesaiannya? Mari kita coba mempelajarinya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki materi di bab KPK, yaitu membahas tentang soal cerita KPK. Kita akan mempelajari beberapa soal cerita yang mana cara menyelesaikan soal tersebut itu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Jadi kalau kita membaca soal cerita yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan secara bersama-sama dan berulang, maka secara otomatis yang kita cari adalah nilai KPK-nya. Baiklah, kita langsung ya adik-adik ke contoh soal yang pertama, yaitu soal yang pertama, Pak Agus pergi ke Jakarta setiap 6 hari sekali, sedangkan Pak Soleh pergi ke Jakarta setiap 10 hari sekali. Pak Budi pergi ke Jakarta setiap 15 hari sekali. Pada tanggal 15 April 2020, mereka pergi ke Jakarta secara bersama-sama. Mereka akan pergi ke Jakarta bersama lagi pada tanggal berapa? Di sini kita sudah bisa ya menentukan bahwa ini adalah soal cerita dengan cara mencari nilai KPK. Karena apa? Diketahui, saya tulis ya, diketahui kegiatan ini dilakukan secara berulang, yaitu Pak Agus ke Jakarta setiap 6 hari sekali, Pak Soleh setiap 10 hari sekali, dan Pak Budi setiap 15 hari sekali. Jika ketiga orang tersebut berangkat bersama pada tanggal 15 April, pertanyaannya, tanggal berapakah mereka akan pergi ke Jakarta secara bersama-sama? Nah, kita langsung saja dengan tipe soal yang seperti ini, kita mencari nilai KPK-nya terlebih dahulu. Kita langsung ya mencari nilai KPK dengan menggunakan tabel. Di sini ada 3 nilai, yaitu 6, 10, dan 15, sehingga kita membuat tabel dengan 4 kolom. Ini kolom yang pertama adalah kolom pembagi, yang kedua kita isi 6, yang ketiga kita isi 10, yang keempat kita isi 15. Masih ingat ya cara mencari nilai KPK dengan menggunakan tabel, yaitu kita menggunakan bilangan prima untuk membagi. Syaratnya lagi, bilangan prima yang digunakan adalah yang paling terkecil terlebih dahulu, baru menuju bilangan prima yang lebih besar. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2 ya. 2, 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, hasilnya 5. 15 dibagi 2 kan tidak bisa. Maka kita tulis saja 15 tetap. Nah, kita kan sekarang mendapatkan hasil 3, 5, dan 15. Kalau kita menggunakan bilangan prima 2 lagi sebagai pembagi, di sini tidak ada yang bisa dibagi dengan bilangan 2. Maka kita gunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Nah, 3 dibagi 3 adalah 1, 5 dibagi 3 tidak bisa ya, kita tulis 5. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Seperti ini. Setelah itu
Di sini tinggal ada 1, 5, dan 5. Maka kita otomatis menggunakan bilangan prima 5 sebagai pembagi. Seperti ini. 1 tetap kita tulis 1, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Syarat bahwa tabel ini selesai apabila hasil akhirnya menghasilkan angka 1 di setiap kolom. Jadi ini tabel sudah selesai. Setelah kita menyelesaikan tabel, maka kita bisa menentukan nilai KPK-nya. Maka KPK dari 6, 10, dan 15 adalah, kalau KPK yaitu kita mengalihkan semua bilangan prima yang berfungsi sebagai pembagi. Nah, ini semua. Ini kan bilangan prima yang berfungsi sebagai pembagi kan. Nah, kita kalikan semuanya. 2 dikali 3, ya kan, dikali 5. 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 5 adalah 30. Ya kan? Jadi Pak Agus, Pak Soleh, dan Pak Budi itu akan pergi ke Jakarta bersama-sama lagi pada 30 hari ke depan. Maka mereka akan bersama-sama. Kita sudah mengetahui bahwa 30 hari lagi Pak Agus, Pak Soleh, dan Pak Budi akan bersama-sama ke Jakarta. Sedangkan pertanyaannya kan tanggal berapa mereka akan bersama-sama ke Jakarta lagi. Maka pemberangkatan sebelumnya kan tanggal 15. Kalau 30 hari lagi setelah tanggal 15 ini, kita cari dengan cara 15 April, ya kan? Tanggal 15 kan? Kita jumlahkan dengan 30 hari, hasilnya kan 45. Nah, untuk menentukan tanggal berapa akan berangkat bersama-sama lagi, maka bulan April itu kan habisnya sampai dengan 30 ya tanggalnya itu. Maka seperti ini, 45 dikurangi 30 Mei. Setelah April kan Mei ya. Hasilnya berapa? 45 dikurangi 30 hasilnya 15 Mei. Jadi Pak Agus, Pak Soleh, dan Pak Budi akan berangkat bersama-sama lagi itu pada tanggal 15 Mei 2020. Seperti ini adik-adik, mudah ya. Baiklah, kita akan menuju ke soal cerita KPK yang kedua. Soal yang kedua yaitu bus Restu berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali, sedangkan bus Malinda setiap 45 menit sekali. Jika kedua bus berangkat bersama pada pukul 7:15, maka pada pukul berapakah kedua bus tersebut akan berangkat bersama-sama? Nah, di sini kita ketahui ya, diketahui bus Restu berangkatnya setiap 30 menit sekali, bus Malinda berangkat setiap 45 menit sekali. Kedua bus ini berangkatnya bersama pada pukul 7:15. Pertanyaannya, pada pukul berapa kedua bus ini akan berangkat bersama-sama lagi? Di sini sudah jelas ya bahwa soal ini menunjukkan suatu kejadian yang terjadi secara berulang dan bersama-sama, sehingga kita harus menentukan nilai KPK-nya. Langsung saja kita cari nilai KPK menggunakan tabel ya. Kita bebas menggunakan tabel ataupun menggunakan pohon faktor. Cuma kalau menurut kakak, menggunakan pohon faktor itu adalah
sesuatu yang sudah biasa ya. Jadi kita latih aja bagaimana mencari nilai KPK menggunakan tabel. Di situ ada dua nilai, yaitu 30 dan 45, maka kita buat kolomnya 3 saja. Seperti ini. Ini pembagi 30 sama 45 ya. 30 dibagi 2, di sini 15, di sini tetap 45. Kalau saya bagi 2 lagi, di sini tidak akan habis. Maka kita menuju ke bilangan prima yang selanjutnya setelah 2, yaitu 3. 15 dibagi 3 adalah 5. 45 dibagi 3 adalah 15. Betul ya? Kemudian karena di sini nilainya 5 dan 15, kita masih bisa menggunakan bilangan prima 3. Di sini tetap 5, di sini menjadi 5. Betul ya? Nah, dan yang terakhir kita menggunakan bilangan prima 5 supaya kolom ini, tabel ini selesai dengan nilai kolom 1. Setelah selesai menyelesaikan tabel ini, kita bisa menentukan nilai KPK-nya. KPK dari 30 dan 45. Dengan cara apa? KPK itu dengan cara mengalihkan semua bilangan prima yang berfungsi sebagai pembagi. Jadi di sini bilangan prima yang berfungsi sebagai pembagi adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. 2 kali 3 adalah 6. Betul ya? 6 kali 3 18. 18 kita kalikan 5, hasilnya 90. Karena ini tadi adalah menit, maka ini 90 menit. Dengan kata lain bahwa kedua bus, yaitu bus Restu dan Malinda, itu akan berangkat bersama-sama lagi pada menit ke-90. 90 menit lagi kedua bus akan berangkat bersama-sama. Padahal kita sudah mengetahui di sini bahwa pukul 7:15. Langkah yang kedua, kita tentukan pada pukul berapa itu. Kalau 90 menit lagi itu pukul berapa. Seperti itu ya. Kita menentukan pukul berapa. Di sini sudah diketahui pukul 7:15. 7:15, sehingga kita jumlahkan, ya kan? Ditambah 90 menit. Nah, kita tulis saja seperti ini. Nah, 90 menit kita jadikan satuan jam. Itu ada berapa? 1 jam kan 60 menit, betul ya? Maka 90 menit itu sama dengan 1 jam lebih 30 menit. Seperti ini. Kok kakak bisa langsung menunjukkan seperti ini? Oke, kakak jabarkan ya di sini ya. 90 menit jadikan jam, 1 jam 60 menit. Kalau di sini 90, ya sudah kakak kurangkan aja 60 menit. Hasilnya kan 30 nih. Sisanya yang 60 menit ini menjadi jam, yaitu 1 jam. Yang 30 menit tetap 30 menit. Jadi 90 menit itu sama dengan 1 jam lebih 30 menit. Bisa saya tuliskan seperti ini. 01.30.
Maka pada pukul berapa Bus Restu dan Malinda itu akan berangkat bersama-sama lagi? 7.15 ditambah 1 lebih 30. Langsung saja di sini kita jumlahkan. 30 menit ditambah 15 menit kan hasilnya 45 menit. Ini 1 jam ditambah 7 berarti 8. 8 lebih 45 menit. Mudah ya adik-adik ya. Jadi hasil dari soal cerita ini yaitu kedua bus akan berangkat di menit 90 menit yang akan datang, yaitu pada pukul 8 lebih 45. Seperti ini adik-adik. Mudah ya adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa dipahami oleh adik-adik. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.